Di dunia yang serba cepat dan penuh informasi ini, otak kita tuh sebenarnya terus-terusan ngasih sinyal loh. Tapi pertanyaannya, kita beneran dengerin nggak? Nah, kali ini kita bakal belajar bareng cara ngebaca pesan-pesan penting itu, mulai dari rasa lemot akibat dunia digital sampai sinyal bahaya yang bisa nyelamatin nyawa kita. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang mungkin sering banget muncul di kepala kita pas lagi asyik scrolling tanpa henti. Bener nggak sih media sosial itu sebenarnya ngerusak otak kita? Yuk kita bedah fenomena yang lagi ngetren disebut brain rot ini. Tapi sebelum itu kita perlu paham dasarnya dulu. Coba deh bayangin, sistem saraf di tubuh kita itu kayak jaringan kabel di gedung super canggih. Nah, otaknya itu pusat komandonya. Dia yang kirim dan terima pesan dalam sekejap mata. Waktu kita nggak sengaja nyentuh panci panas, ya kabel-kabel inilah yang langsung teriak ke otak buat narik tangan. Cepet banget kan? Nah, sistem canggih inilah yang sekarang lagi kita bebani sama banjir informasi digital. Jadi, apa sih sebenarnya brain rot atau pembusukan otak ini? Istilah ini emang lagi seliweran di mana-mana, tapi apa artinya buat pusat komando kita? Oke, pertama-tama penting banget buat dicatat ya, ini tuh bukan diagnosis medis resmi. Brain rot itu lebih ke istilah gaul buat ngegambarin perasaan otak yang kayaknya jadi lemot, tumpul, susah mikir, dan nggak semangat. Biasanya perasaan ini muncul setelah kita non-stop dihajar konten-konten video pendek. Dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Konten-konten singkat itu ibaratnya junk food buat otak kita. Dia ngasih lonjakan dopamin yang instan. Awalnya sih enak, senang. Tapi kalau keseringan, otak kita jadi kebal. Mirip kayak kita butuh makanan yang makin manis buat ngerasain rasa manis yang sama, otak kita jadi butuh stimulasi yang lebih heboh lagi. Nah, inilah yang bikin kita kejebak dalam lingkaran setan scrolling. Coba deh kita cek sama-sama. Gejala-gejala ini kedengeran familiar nggak? Susah fokus sama satu hal, motivasi buat ngerjain sesuatu jadi anjlok, otak rasanya lemot, atau bahkan jadi gampang banget marah buat hal sepele. Kalau iya, itu bukan cuma perasaan kamu aja, itu efek nyata dari kelebihan beban digital yang ganggu fungsi penting di otak. Eits, tapi jangan panik dulu. Kabar baiknya, ini bukan kerusakan permanen dan bisa banget diperbaiki. Caranya, kita perlu reset sistem dopamin kita. Coba deh, batasi cemilan dopamin dari medsos. Ganti sama kegiatan yang lebih sehat, misalnya baca buku fisik yang ternyata ngelatih otak dengan cara beda, atau coba deh fokus ngerjain satu hal aja dalam satu waktu. Dan yang paling dasar tapi sering dilupain, tidur yang cukup. Oke, kita geser dari dunia digital. Otak kita juga sering ngirim sinyal fisik yang suka kita anggap sepele. Contohnya sakit kepala dan pusing. Padahal ini juga pesan penting dari sistem saraf kita. Nah, dua hal ini sering banget ketukar, padahal beda total. Kalau migrain, itu jenis sakit kepala. Rasanya kayak nyeri nyut-nyutan atau nusuk, dan seringnya cuma di satu sisi kepala. Kalau vertigo, itu gangguan keseimbangan. Sensasinya tuh kayak sekeliling kita muter, atau kita yang rasanya melayang. Penting banget buat bisa bedain, karena cara nanganinnya juga beda jauh. Kunci buat ngatasin migrain itu sebenarnya adalah kenali pemicunya. Selain hal-hal yang udah umum kita tahu, kayak stres atau kurang tidur, ternyata beberapa jenis makanan, kayak keju, coklat, bahkan kacang, itu bisa jadi pemicu buat sebagian orang. Coba deh perhatiin dan hindari pemicu pribadi kamu. Itu langkah pencegahan terbaik. Sekarang, kita masuk ke topik yang super serius, di mana setiap detiknya itu berharga banget. Mengenali tanda-tanda stroke itu bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Tolong perhatiin baik-baik 3 tanda utama ini. Pertama, cara bicaranya tiba-tiba jadi pelo atau nggak jelas. Kedua, engsel mulut atau wajahnya turun sebelah, jadi kelihatan nggak simetris. Ketiga, pergerakan salah satu lengannya tiba-tiba melemah, nggak bisa diangkat. Kalau kamu lihat salah satu aja dari tanda ini, jangan tunda-tunda. Ini sinyal darurat, langsung bertindak cepat. Dan tolong, ingat angka ini, 4,5 jam. Ini yang disebut periode emas buat penanganan stroke. Kenapa? Soalnya, dalam rentang waktu ini, dokter bisa ngasih obat buat ngancurin sumbatan di otak dan nyelamatin sel-sel otak yang masih bisa diselamatkan. Makin cepat ditangani, makin besar peluang buat pulih. Nah, sekarang kita harus bahas satu mitos yang sangat bahaya dan sayangnya masih banyak yang percaya. Dr. Lilir Amalini udah negasin ini berkali-kali, mungkin Anda pernah dengar soal pertolongan pertama stroke dengan nusuk-nusuk jari pakai jarum. Oke, mari kita luruskan sekali dan untuk selamanya. Menusuk jari penderita stroke itu mitos yang salah kaprah dan berbahaya. Tindakan ini sama sekali nggak ada dasar medisnya dan cuma buang-buang waktu emas yang seharusnya dipakai buat nelpon ambulans dan lari ke rumah sakit. Jadi, apa yang harus kita lakuin? Pertama, jangan panik. Langsung telepon layanan darurat.
Kedua, coba ingat-ingat kapan persisnya gejala itu pertama kali muncul. Informasi ini krusial banget buat tim medis. Terus, jangan kasih makan atau minum apapun, dan kalau dia mendengkur keras, itu bisa jadi tanda jalan napasnya terganggu, jadi coba miringkan tubuhnya pelan-pelan. Dan ini dia, pesan yang paling penting dan penuh harapan. Ternyata, 80% kasus stroke itu bisa dicegah. Sebagian besar pemicunya itu berhubungan sama gaya hidup kita sehari-hari. Artinya apa? Artinya, kekuatan buat ngelindungin otak kita itu sebagian besar ada di tangan kita sendiri. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita ngambil alih kendali itu? Gampang kok, anggap aja ini buku panduan singkat buat ngejaga otak kita biar tetap sehat dan berfungsi optimal. Ini dia 8 kuncinya. Sebetulnya simpel dan bukan hal baru. Jaga makanan, kelola kolesterol dan gula darah, kontrol tekanan darah, rajin gerak, pastiin tidur cukup, jauhi rokok, dan jaga berat badan ideal. Anggap aja ini checklist buat investasi jangka panjang kesehatan otak kita. Dan satu lagi pesan terakhir yang nggak kalah penting, jangan pernah sepelekan medical check-up rutin. Melakukan pemeriksaan dini itu bukan tanda kita lemah atau penakut, justru itu adalah bentuk cinta dan kepedulian tertinggi buat diri kita sendiri. Jadi, setelah kita ngobrolin semuanya, dari cara kerja dopamin yang bikin nagih scrolling, sampai tanda-tanda darurat stroke, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Kesehatan otak kita benar-benar ada di tangan kita. Jadi tindakan apa yang bakal kamu ambil mulai hari ini buat melindunginya?